Kinarah melepaskan saat dirinya sadar bahwa mereka sedang berada di depan umum. Janda muda itu tersipu malu saat semua orang menatap ke arahnya. Kinarah segera memeluk tubuh Dirga, berusaha menyembunyikan wajahnya yang sudah memerah pada mbak kepiting rebus. "Aku malu, Kak," Kinarah berkata pelan, membuat Dirga terkekeh kecil. Pria tampan itu mengecup puncak kepala Kinarah berkali-kali, saking gemasnya pada tingkah laku calon istrinya itu. "Kenapa harus malu? Toh kita sebentar lagi akan menjadi suami istri. Jadi buat apa malu?" Pria tampan itu mengusap pipi Kinarah yang merona malu. Wanita cantik itu tersenyum kecil mendengar perkataan Dirga. Mereka pun langsung berganti pakaian karena pakaian yang mereka kenakan itu sudah pas di mata mereka, sesuai dengan keinginan mereka. "Kita kemana lagi sekarang?" tanya Dirga merangkul Kinarah posesif setelah keluar dari butik. "Bagaimana kalau kita nonton? Sudah lama kita tidak menikmati waktu berduaan," ajak Kinarah manja seraya melingkarkan tangannya di pinggang Dirga. "Baiklah, apapun akan aku lakukan untuk calon mamanya baby Elku ini." Dirga menarik hidung mancung Kinarah, membuat gadis cantik itu terkikik geli. Janda muda itu merasa sangat bahagia bisa memiliki pria seperti Dirga, sosok pria yang begitu menghargai wanita dan begitu menyayangi putranya tanpa alasan. Apalagi setelah Kinarah sadar bahwa Dirga adalah dokter yang telah menolong Vino saat sakit dulu. Sungguh Kinarah berpikir bahwa mereka memang sudah ditakdirkan bersama. Dirga melajukan mobilnya menuju mal besar yang berada di Jakarta. Mereka segera masuk ke dalam mal tersebut, lalu mencari bioskop besar dan mewah. Dirga memilih film romantis karena tahu Kinarah tak suka film horor. Dirga bukanlah pria norak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan memanfaatkan keadaan. Toh kalau Dirga ingin memeluk dan mencium Kinarah, dia tinggal melakukannya tanpa harus melakukan hal yang menurutnya norak itu. Kinarah meneteskan air matanya ketika menonton ending film yang mereka tonton itu. Sangat sedih menurut Kinarah. "Kenapa nangis? Tanya Dirga lembut, membawa calon istrinya itu ke dalam pelukannya. Para penonton lainnya sudah pergi, meninggalkan ruangan gelap itu. Tersisa Kinarah dan Dirga yang masih berpelukan di dalamnya. Kinarah menangis sesegukan, membuat Dirga dengan sabar mengusap punggung calon istrinya itu dengan lembut. "Aku terharu melihat suami tokoh utama wanita itu. Dia benar-benar suami idaman para wanita. Saat istrinya cacat, kakinya lumpuh karena kecelakaan, suaminya itu masih saja setia. Bahkan dia rela keluar dari pekerjaannya dan memilih bertani agar bisa menjaga istrinya di rumah. Dia sangat setia, bahkan tanpa jijik membersihkan hajat istrinya itu. Andai realitanya ada laki-laki seperti itu, maka setiap rumah tangga akan awet dan adem. Karena prinsip yang pria itu pegang adalah menikah hanya sekali seumur hidup, menjadikan istrinya sebagai ratu. Begitu juga sebaliknya, menikah karena cinta, bukan karena fisik dan harta, saling menguatkan satu sama lain dikala badai menerpa. Tapi realitanya tidak ada pria yang setia seperti tokoh pria itu. Banyak pria sekarang yang memandang wanita hanya karena fisik dan harta saja." Kinarah menangis sesegukan dalam pelukan Dirga. Hati gadis itu merasa terenyuh setelah menonton film romantis tersebut yang berjudul Cinta Sejati, di mana dalam film itu menceritakan sepasang suami istri yang saling mencintai karena Tuhan, saling menerima kekurangan setiap pasangannya tanpa ada kata mengeluh dan menuntut agar bisa menjadi seperti yang mereka inginkan. Sikap tokoh wanitanya yang baik dan lembut serta prianya hangat dan baik. Bila dia merasa kesal di film itu, dia akan memilih pergi guna menenangkan hati dan pikirannya sejenak karena tak ingin menyakiti hati sang istri dengan kata-kata kasarnya.
Mungkin aku tidak bisa sempurna seperti pria yang ada dalam film itu, akan tetapi aku akan berusaha menjadi pria itu agar kamu juga bisa bahagia seperti wanita itu. Satu kelebihanku dari kecil sampai dewasa seperti sekarang yaitu aku setia. Dirga berkata lembut, membuat hati Kinara menghangat. Kinara melonggarkan pelukannya lalu menatap lembut Dirga. Dia membelai rahang tegas Dirga. Aku juga akan berusaha menjadi seperti tokoh wanita itu, memiliki karakter lemah lembut dan hangat agar aku bisa menjadi seperti rumah untukmu, karena sebaik-baik istri adalah istri yang bisa menjadi rumah untuk anak dan suaminya, balas Kinara lembut, membuat hati Dirga berbunga-bunga. Pria tampan itu kembali mendekap erat tubuh Kinara lalu melabuhkan berkali-kali di puncak kepala Kinara. I love you jandaku, I love you too dudaku. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, menit berganti jam, dan hari pun terus berganti, sehingga tak terasa telah sampai pada hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang telah tiba. Hari ini merupakan hari pernikahan Kinara dan Dirga. Banyak awak media yang berlomba-lomba meliput pernikahan mewah itu. Duda dan janda bersatu dalam ikatan pernikahan, membuat semua warga plus 62 sangat bahagia. Terlebih lagi, sosok Kinara yang sedang naik daun di dunia hiburan. Banyak masyarakat yang menyukai sosok Kinara karena janda satu anak itu sangatlah rendah hati pada siapapun, baik itu staf, teman kerja, dan para penggemarnya. Begitu juga sosok Dirga yang dikenal sebagai dewa penolong rakyat miskin. Dirga memiliki rumah sakit khusus untuk para fakir miskin. Semuanya digratiskan oleh keluarga besar Dirga. Gedung besar itu disulap menjadi ballroom yang indah. Dekorasinya begitu mewah dan megah. Semuanya bernuansa putih, melambangkan warna kesucian. Kedua mempelai berharap pernikahan mereka bisa selalu suci sampai maut memisahkan. Pernah gagal dalam sebuah pernikahan membuat keduanya paham betul arti dari sebuah perpisahan. Itulah sebabnya Kinara dan Dirga berkomitmen untuk selalu setia. Bila ada masalah besar, semuanya harus diselesaikan secara baik-baik. Kepercayaan dan kejujuran menjadi kunci suksesnya sebuah hubungan. Terlihat Kinara sedang menunggu, sedang jantung berdegup kencang di ruang rias. Wanita cantik itu merasa sangat gugup. Sesekali dirinya menggigit jarinya guna melimpahkan rasa gugupnya. Ibu Anin yang sedang menggendong Vino pun terkekeh geli melihat Kinara. Sayang, kenapa main gigit kukunya sih? Nanti kuku cantiknya rusak. Ibu Anin menegur Kinara, membuat wanita itu tersenyum canggung. Aku gugup banget mah, nggak tahu kenapa. Aku merasa deg-degan, padahal ini pernikahanku yang kedua. Dulu saat menikah dengan Kak Andreas, aku nggak gugup begini. Kinara mencurahkan semua isi hatinya pada Ibu Anin. Wanita itu benar-benar merasa sangat gugup. Ibu Anin yang mendengarnya pun tersenyum hangat, lalu membelai pipi Kinara lembut. Itu artinya kamu mencintai Dirga sayang. Wajar saja kalau kamu deg-degan karena pernikahan kalian atas dasar saling cinta. Sedangkan pernikahan kamu sama si curut itu karena terpaksa. Ibu Anin berkata dengan nada kesal, membuat Kinara tergigit geli. Ibu angkatnya itu sangat sensitif bila menyinggung nama orang-orang yang pernah menyakitinya dulu. Kamu benar-benar cantik ya sayang, persis seperti boneka hidup, puji Ibu Anin, membuat pipi Kinara merona. Wanita itu kembali menatap pantulan dirinya di hadapan cermin besar. Kinara tersenyum haru melihat penampilannya yang berubah 360 derajat dari masa lalunya. Tak ada lagi tubuh gemuk, jerawat, dan komedo yang memenuhi wajahnya. Semua itu sudah menghilang, tak berbekas. Kinara menatap ke arah Ibu Anin yang terlihat sedang menciumi wajah tampan Vino. Kinara bangkit berdiri, lalu segera ikut memeluk erat Ibu Anin. Mama, makasih untuk semuanya ya Ma, sudah membantu aku berubah menjadi Kinara yang seperti sekarang. Tanpa Mama, aku bukan apa-apa. Kinara mencoba menahan tangisnya agar tak tumpah.
karena takut riasannya akan luntur. Sama-sama sayang. Di tengah-tengah suasana haru itu, pintu ruang rias terbuka. Terlihat dua sosok wanita parubaya yang masih sangat cantik berlari menghampiri Kinara. "Halo sayang," pekik Tante Indri dan Tante Leni. "Tante?" Kinara tersenyum lebar melihat kedatangan dua wanita hebat yang juga berperan penting dalam perubahan Kinara. Mereka bertiga saling berpelukan, melupakan rasa rindu yang amat dalam. Tak lupa, mereka bercerita panjang lebar sebelum acara dimulai. Di sisi lain, seorang wanita parubaya sedang berbicara serius dengan seorang pria kurus memakai seragam pelayan. "Nanti kamu ganti flash disknya dengan flash disk yang saya kasih ini. Pastikan video dan fotonya tayang nantinya. Kalau sampai gagal, saya pastikan kamu jadi pengangguran seumur hidup," ancam wanita parubaya itu, membuat pria kurus tersebut ketakutan. "Baik nyonya," balas pria itu patuh. "Bagus." Wanita itu menyeringai kejam, sorot matanya memancarkan kebencian yang kentara. "Nikmatilah kehancuranmu, anak pembawa sial," batin wanita itu menyeringai kejam. "Sah, sah!" Kinara menangis haru menyaksikan Dirgah yang begitu lantang dan lancar mengucapkan akad nikah. Wanita itu tak menyangka bahwa dirinya telah resmi menjadi istri dari seorang Dirgantara putra. Kinara mencium punggung tangan Dirga, begitu juga Dirga yang mencium kening istrinya itu. "Jangan menangis sayang, aku tidak suka melihatnya," Dirga berkata lembut seraya mengelus pipi Kinara. "Jangan melarangku untuk mengeluarkan air mata bahagia ini, Kak. Bertahun-tahun aku menangis karena penderitaan. Biarkan kali ini aku menangis karena kebahagiaan yang Kakak berikan ini," Kinara berkata dengan suara bergetar menahan tangisnya. Dirga segera membawa wanita yang baru saja menjadi istrinya itu ke dalam dekapannya. Pria tampan itu mengusap punggung Kinara yang bergetar berulang kali. Dia mengecup puncak kepala Kinara. Semua orang yang hadir dalam acara tersebut pun bersorak riang mengucapkan kata selamat untuk Dirga dan Kinara. Semua orang merasa bahagia melihat wanita sebaik Kinara menikah dengan pria sebaik Dirga. Benar kata orang, kalau kita baik, maka orang-orang baik pula yang akan mengelilingi kita. Begitu juga dengan Kinara. Kebaikan dan keikhlasannya di masa lalu membuat masa depannya begitu cerah. Semua doanya di masa lalu kini perlahan terkabulkan. Bercita-cita memiliki suami yang baik dan menerimanya apa adanya kini telah terkabulkan. Kinara sempat mengira bahwa Kinara tidak akan pernah menikah lagi karena merasa takut akan disakiti lagi oleh pria. Akan tetapi kebaikan dan ketulusan Dirga selama ini mampu menggoyahkan hatinya. Setahun lebih dia bercerai dengan Andreas. Kini dia telah berhasil menikah kembali bersama pria yang dia cintai, dan terlebih lagi pria itu mencintainya. "Kita naik ke ballroom yuk sayang, kita harus menyambut tamu. Setelahnya baru kita lanjut ke acara utama kita malam ini," ujar Dirga lembut seraya mengusap pipi Kinara. Kinara merasa bingung mendengar ucapan Dirga. "Emang apa acara utama kita malam ini?" "Malam pertama kita," bisik Dirga tepat di telinga Kinara, membuat pipi wanita itu seketika merah padam. Kinara mencubit pinggang Dirga, membuat pria tampan itu tertawa pelan. Dirga langsung mengecup Kinara di depan orang banyak. Bahkan Dirga tidak peduli kalau mereka sekarang masih berada di depan penghulu. Oh tidak, rasanya Kinara ingin menyembunyikan wajahnya ke dalam lubang semut. Wanita itu merasa malu. "Nak Dirga, kalau mau enak-enak jangan di depan umum. Takutnya para jomblo yang hadir di sini terpaksa gigit jari karena melihat keromantisan kalian," tegur Pak Penghulu, membuat Dirga merasa tak enak hati. Sedangkan Kinara rasanya ingin pingsan di tempat. "Maaf Pak," ujar Dirga tersenyum canggung. "Tidak apa-apa, saya paham. Apalagi Nak Dirga udah lama jadi duda, pasti bakal susah nahannya karena udah tahu gimana nikmatnya enak-enak," cerocos Pak Penghulu dengan gamblang. "Oh ya ampun,
Sekarang giliran Dirga yang malu. Pria tampan itu segera menarik tangan Kinara, mengajak istrinya itu naik ke atas ballroom. Sedangkan di sisi lain, Andreas yang hadir di pesta pernikahan Kinara pun mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu tak menyangka Kinara akan menikah lagi, sesuai dengan perkataannya tempo lalu yang akan mencari suami baru. Pria tampan itu merasa tak terima, akan tetapi dia tak tahu bagaimana cara meluapkan rasa kesalnya. Ini semua salahnya, akan tetapi Andreas tak ingin mengakuinya. Aluna yang melihat ekspresi wajah Andreas pun merasa heran kenapa raut wajah Andreas terlihat seperti orang yang sedang cemburu. "Sayang, kenapa wajah kamu seperti itu?" tanya Aluna lembut menggenggam tangan Andreas. Tanpa sadar, Andreas melepaskan genggaman tersebut. "Aku tidak apa-apa," jawab Andreas datar, membuat Aluna menatap nanar ke arah tangannya. Tidak ada lagi kehangatan di antara mereka. Sikap Andreas yang semakin hari semakin datar dan dingin kepadanya. Pria tampan itu acuh tak acuh pada Aluna, membuat wanita itu terkadang menangis seorang diri. Dia bertanya-tanya dalam hati apakah dirinya telah berbuat salah, sampai-sampai Andreas berubah menjadi dingin. "Sayang, kamu kenapa akhir-akhir ini selalu bersikap datar padaku? Apakah ada yang salah dari sikapku?" Aluna bertanya, lembut, berusaha mengambil hati Andreas lagi. "Jangan mengada-ngada, Al. Sikapku masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah," balas Andreas singkat, membuat Aluna termangu. Lagi Andreas memanggilnya dengan nama tanpa embel-embel sayang. Dada Aluna terasa bergemuruh. Dia ingin meluapkan amarahnya sekarang juga. Akan tetapi, wah, siapa gadis gendut itu? Wajahnya sangat jelek.